Jumpa lagi di channel YouTube kami, Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Ini adalah kuliah keempat Fisika Komputasi. Kali ini saya akan menguraikan prinsip yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu kontrol program. Capaian pembelajaran pada kuliah kali ini adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar pemrograman untuk menyajikan operasi matematika umum dalam MATLAB. Dalam referensi utama pembelajaran fisika komputasi ini, kontrol program berada pada bab 4, halaman 35 sampai halaman 44. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa kontrol program yang populer dalam pemrograman. Yang pertama adalah statement if, else, dan else if. Statement ini berfungsi untuk memberikan pilihan dalam proses pemrograman. Selanjutnya adalah statement switch, berguna untuk melakukan pilihan juga dalam sebuah pemrograman dengan cara yang lain, tentunya berbeda dengan statement if. Sedangkan statement for berfungsi untuk melakukan looping program. Statement while berfungsi untuk melakukan pilihan, sedangkan statement break berfungsi untuk mengeluarkan kita dari sebuah looping ketika tujuan telah tercapai. Semua statement dalam pemrograman diakhiri dengan N. Tentunya dengan penjelasan singkat ini masih sulit untuk dipahami. Untuk itu, pada slide berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana statement tersebut digunakan dalam pemrograman. Dalam channel yang durasinya sangat singkat, tentunya saya tidak bisa menjelaskan semua statement dalam pemrograman. Untuk itu, Anda diharapkan membaca buku referensi utama kita dalam pembelajaran fisika komputasi ini. Selain itu, Anda disarankan membaca referensi tambahan untuk memperdalam pemahaman Anda tentang kontrol program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu penerapan kontrol program. Salah satu penerapan kontrol program pada tutorial pemrograman kali ini adalah menyusun matriks tridiagonal dengan looping for. Mari kita perhatikan matriks A yang berukuran 9 kali 9 dengan elemen matriks tridiagonal, di mana 5 adalah elemen matriks diagonal utama dan 3 adalah elemen matriks diagonal atas, sedangkan minus 3 adalah elemen matriks diagonal bawah. Bagaimana cara membuat program untuk menampilkan matriks tridiagonal dengan menggunakan looping for? Mari kita perhatikan listing program berikut. Saya akan membahas satu persatu bagaimana listing program ini bekerja untuk menampilkan matriks tridiagonal yang ada di samping kiri dari slide yang kita tampilkan. Pertama, mari kita lihat perintah N sama dengan input, kemudian masukkan jumlah baris dan kolom. Pada baris ini, pemakai diminta untuk menginput jumlah baris dan kolom. Jadi, misal jika kita ingin menampilkan matriks ini, maka masukkanlah N sama dengan 9. Pada baris berikutnya ada A sama dengan zeros N. Perintah ini akan menampilkan matriks dengan ukuran N kali N. Misal jika kita input N sama dengan 9, maka akan tampil matriks ukuran N kali N dengan elemennya adalah 0 atau 0. Nah, pada baris berikutnya, kita lihat A1,1 sama dengan 5, di mana
baris pertama, kolom pertama diisi secara manual dengan elemen 5. Kemudian A2,1 artinya baris kedua, kolom pertama diisi secara manual dengan elemen -3. Sedangkan baris pertama, kolom kedua diisi secara manual dengan 3. Nah, yang paling penting di sini adalah looping for, di mana looping ini kita mulai dari I sama dengan 2, artinya kita akan memulai dari baris ini, baris kedua dan kolom kedua nantinya. Kemudian diakhiri pada N kurang 1. Jika kita menginput N sama dengan 9, maka looping ini akan dimulai dari 2 sampai 9 kurang 1 atau 2 sampai 8. Nah, sekarang dalam looping ini dimulai dari I, artinya 2,2 sampai dengan 8 ya, dimulai dari 2,2 sampai 8. I, itu akan bernilai 5. Sedangkan I, I kurang 1, kalau dimulai dari I sama dengan 2, baris kedua kemudian kolom pertama yang ini akan bernilai -3 sampai dengan N kurang 1 atau sampai 8. Jadi dari sini sampai ke sini akan bernilai -3 berdasarkan looping for ini. Kemudian looping yang ketiga, I, plus 1, artinya jika dimulai dari 2 kemudian I plus 1 itu 3, berarti baris kedua, kolom ketiga dimulai dari sini sampai dengan baris ke-8, sampai di sini akan bernilai 3. Berarti yang di looping adalah hanya baris kedua ini sampai baris ke-8. Jangan lupa setelah looping for harus diakhiri dengan N. Kemudian pada baris terakhir, misal N, atau 9,9 kembali diisi secara manual dengan elemen 5. Kemudian 9,8 baris ke-9, kolom ke-8 dengan -3. Kemudian baris ke N kurang 1, 9 kurang 1, 8. Baris ke-8, kolom ke-9 diberi nilai 3 secara manual. Jadi di sini double tidak apa-apa karena ini adalah tuntutan looping program. Nah, perintah berikutnya ini sudah dijelaskan pada perkuliahan sebelumnya. Disk A ini hanya menampilkan A sama dengan, kemudian disk A akan menampilkan matriks A secara keseluruhan. Nanti saya akan memperlihatkan bagaimana cara menjalankan program ini dalam MATLAB. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana program ini dijalankan dalam MATLAB. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana program ini dijalankan dalam MATLAB. Seperti biasa, kita mulai dengan mengetik program dalam script and file. Sekarang program sudah diketik dan juga disimpan. Dalam textbook, program ini diberi nama program 08. Nah, sekarang program ini akan saya jalankan. Pada jendela command window muncul perintah masukkan jumlah baris dan kolom. Kita akan memasukkan angka 9 sesuai dengan elemen matriks yang kita pelajari sebelumnya. Setelah itu tekan enter. Nah, muncul beberapa matriks sesuai perintah dalam script and file. Untuk mengetahui matriks secara lengkap, maka kita tekan enter sekali lagi. Nah, setelah menekan enter akan muncul matriks tridiagonal secara lengkap. Demikianlah cara menjalankan program ini dalam MATLAB. Selamat berlatih, semoga Anda bisa. Untuk memperdalam pemahaman Anda pada materi kali ini, saya akan memberikan soal latihan pemrograman
seperti pada slide berikut. Pada tutorial pemrograman nomor 1 dalam buku utama pembelajaran fisika komputasi, diperlihatkan salah satu contoh cara menampilkan hasil pengukuran yang terdiri atas dua pasangan data. Kembangkan program tersebut untuk menampilkan lebih dari dua pasangan data. Selamat berlatih, semoga Anda berhasil membuat program pada latihan pemrograman kali ini. Demikianlah perkuliahan kita kali ini melalui channel YouTube Fisika Unsur Dinamis Tanpa Friksi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.